kita cintai, kita hormati pimpinan dan segenap anggota DPR, yang terhormat Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan yang penting untuk disampaikan. Yang pertama adalah mengenai masih daging sapi, tetapi dibatasi hanya persoalan kenaikan harga sapi yang kemarin, bukan yang sebelum-sebelumnya dan bukan juga yang mungkin akan terjadi ke depan. Saya sempat mengundang, bahkan juga mendatangi sejumlah pihak terkait untuk memahami apa yang terjadi dan berdiskusi cukup dalam. Sayangnya kesimpulan dari hasil pertemuan diskusi tersebut adalah kenaikan harga sapi kemarin itu memang adanya kebijakan yang salah dari Pak Menteri. Karena Pak Menteri entah karena datanya yang salah atau apa, sapi bisa naik karena memang stoknya tidak ada. Itu yang pertama. Karena memang Indonesia itu untuk mencapai swasembada sapi kita membutuhkan waktu hampir 20 tahun. Tetapi kita harus lakukan, kita harus konsisten. Nah, sehingga yang kita sebut sebagai impor sapi bakalan itu tidak semata-mata untuk memenuhi konsumsi rakyat Indonesia, tetapi juga menjadi bagian yang utuh untuk Indonesia mencapai swasembada sapi. Kenapa? Karena dengan adanya impor tersebut, kita bisa menyimpan sapi indukan sampai tingkat yang cukup, dan dari sapi indukan tersebut kita bisa memenuhi, kalau sekarang sekitar 2,3 juta sapi untuk dipotong. Tetapi yang kita khawatirkan kemarin justru karena stok tidak ada, nanti sapi-sapi indukannya dipotong, Pak, sehingga kita semakin lama lagi mencapai swasembada pangan, swasembada sapi. Karena itu ke depan kami mohon jangan ada kebijakan yang salah hitung, karena dampaknya, karena misalkan harga tinggi, malah sapi-sapi indukan betina itu semakin berkurang. Nah, saya nanya, kenapa para pedagang itu protes? Jadi kita harus membedakan antara feedlotter yang kita sebut sebagai importir dengan RPH, pemotong, rumah potong, dengan pedagang. Itu beda, Pak. Bukan orang yang sama. Nah, para pedagang kemarin protes 4 hari tidak dagang. Tujuannya hanya satu, agar pemerintah itu punya perhatian dan bertanya kepada feedlotter, bertanya kepada importir, kenapa jual harga sapinya mahal? Tujuan pedagang itu. Kenapa pedagang melakukan hal itu? Karena dengan harga sapi 110.000 pedagang tidak untung, Pak. Penjualannya sepi. Terakhir saya ke pasar Klender, saya nanya sekarang berapa, 100.000 Pak jualnya, bahkan dari 110.000. Loh, berarti udah turun. Itu saya rugi, Pak. Karena harga normalnya itu 120.000. Loh, kalau 120.000 kenapa menjual 100.000? Saya menjaga pelanggan, yang sebagian besar adalah pedagang bakso dan warung. Mereka kasihan, kalau nggak mereka juga nggak beli, Pak, nggak jualan. Jadi dalam beberapa hari ini kami rela rugi demi pelanggan. Nah, lalu Pak Menteri bilang data per tanggal 26/2015 ada 150.038 sapi yang siap potong nih ya, yang impor itu 140.000, yang lokal 9.000. Sangat berbeda
dari data yang saya miliki per 31 Juli. Mestinya ini valid karena ini data yang diterima oleh Bareskrim. Bareskrim memeriksa stok sapi itu ada 180.000, Pak. Tetapi pertanyaan kita, dari 180.000 sapi yang siap potong berapa? Yang siap potong hanya 935 ekor doang. Sementara yang lain kemana? Yang lain harus nunggu sesuai dengan amanat undang-undang. Karantina total 2 minggu, 10+4 hari. Lalu penggemukan minimal, bukan maksimal loh, minimal 4 bulan. Kalau dia menjual kurang dari 3 bulan atau dari 4 bulan, dia ditangkap. Justru dia itu melanggar hukum. Nah, saya memastikan dan mendukung Bareskrim, termasuk mendukung Menteri Pertanian kita. Pedagang importir yang memang kurang ajar, yang mafia, penjarakan saja, Pak. Tetapi kalau tidak salah, jangan disalah-salahkan. Karena saya melihat kebetulan ya, di Komisi 4, baik di bidang perikanan maupun di bidang pertanian, saya prihatin, Pak, jujur. Entah presidennya, entah kabinetnya, anehnya kenapa? Investor, calon-calon pengusaha yang belum jelas dipuji-puji, diminta untuk datang ke Indonesia. Pengusaha lokal yang sudah ada malah dipersulit belakangan ini. Diuber-uber, didatengin macam-macam. Kalau ke depan kayak begini, lama-lama Indonesia makin menurun. Nah, ini juga saya sudah laporkan langsung, bahkan ke Pak Presiden sendiri. Mohon justru saat ini di tengah keprihatinan kita harus kompak, saling mendukung di lokal. Itu menjadi sangat penting. Lalu, nah, jadi selama yang waktu 4 hari itu nggak jualan, ya dia nggak jualan karena pedagang kan mogok. Jadi memang nggak ada satupun pedagang yang membeli. RPH itu nggak laku kan? Karena memang situasi mogok. Tetapi di luar urusan dia tidak jualan, memang yang tersiap untuk dipotong memang tidak sebanyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal kedua, Pak Menteri,